Shalom, selamat pagi semua sahabat Kids for Jesus. Kita berjumpa lagi di minggu ini. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Lalu harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita khususnya, berpakaian yang rapi, menyiapkan Alkitabnya, karena kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam ini. Sekarang kami datang berkumpul untuk kebaktian anak pada pagi hari ini. Kami serahkan kebaktian anak kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan lindungi dan berkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Bapa melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Karena kasih dan cintanya kepada kita, mari kita bangkit berdiri dan ikutin gerakan lause-lause It's About Love. And see
teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, teman-teman menyiapkan hati, menyiapkan diri, dan juga menyiapkan Alkitabnya. Mari kita bawakan lagu For God So Loved. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. Will have eternal life. Will have eternal life. Anak-anak, minggu lalu firman Tuhan kita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani saat menghadapi hal yang begitu berat. Doa adalah hal yang utama bagi kita anak-anak Tuhan yang dapat kita lakukan ketika kita di dalam pergumulan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita, yaitu tentang salib, bukti kasih-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu bekerja di dalam hati kami sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah, juru selamat dunia. Setelah berdoa di Taman Getsemani,
Yudas, salah satu murid Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus, menjualnya dengan 30 keping perak. Yudas memberi tanda ciuman sebagai tanda bahwa dialah Yesus yang harus ditangkap. Yesus ditangkap, dibawa ke penguasa negeri untuk diadili. Tetapi tidak ditemukan satu kesalahan apapun. Keesokan harinya, Yesus dibelenggu, dibawa ke Pilatus untuk diadili. Pilatus tahu dan tidak menemukan kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus. Namun imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi berharap Pilatus menghakimi Yesus sebagai pemberontak. Dan Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak dan berkata kepada mereka, "Apakah yang harus aku perbuat dengan orang ini? Apakah yang aku harus perbuat dengan orang yang kau sebut raja orang Yahudi?" Maka imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan orang banyak itu berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus menjadi sangat takut dengan orang banyak itu untuk membenarkan Tuhan Yesus. Berkata, dosa atas orang yang tidak bersalah ini menjadi tanggungan mereka. Kemudian Pilatus mencuci tangannya dan menyerahkan Yesus untuk dicambuk dan disalibkan. Setelah disesat, dicambuk, Yesus dikirim keluar kota Yerusalem menuju Bukit Golgota, di mana tempat orang jahat itu disalibkan. Yesus membawa dan memikul salibnya yang berat. Dahinya berdarah karena mahkota duri. Tubuhnya sakit karena pukulan dan cambukan. Yesus hampir tidak berdaya. Tetapi Yesus harus menyelesaikan rencana Allah. Sepanjang menuju Golgota, banyak orang melihat, membenci, meneriaki, mencaci. Tetapi ada juga orang-orang yang mengasihi Yesus. Saat Yesus tidak berdaya, jatuh saat memikul salib, kepala tentara meminta seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu mengangkat salib itu. Pada akhirnya sampailah di Bukit Golgota. Disitulah Tuhan Yesus disalib bersama dengan dua penjahat. Tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus disalib bukan karena kesalahannya, tetapi Tuhan Yesus disalib untuk membuktikan bahwa kasih-Nya yang besar kepada kita. Tuhan Yesus mau menanggung segala dosa dan kesalahan kita, orang-orang berdosa. Kasih Tuhan tidak pernah melihat siapa kita, siapa kamu, siapa semuanya. Apakah karena saya pintar? Karena saya cakep? Tidak. Kasih Tuhan Yesus tanpa syarat. Tuhan Yesus mau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Apakah
kasih itu? Menerimanya, menempatkan Tuhan Yesus di dalam hatimu, di dalam hidupmu, mulai saat ini sampai kalian besar, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terus mengasihi Tuhan kita Yesus, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita melalui salibnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami anak-anak Tuhan adalah orang-orang berdosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala hal yang kami lakukan. Kami melakukan hal-hal yang membuat Engkau sedih, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami mau menerima Engkau sebagai juru selamat kami satu-satunya di dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai kami besar, bahkan sampai selama-lamanya, biarlah Engkau menjadi Tuhan kami satu-satunya, juru selamat kami satu-satunya, dan selama-lamanya. Melalui kasih-Mu di kayu salib, boleh terus mengingatkan kami Tuhan untuk setia, taat di dalam Tuhan, untuk boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan kita hari ini telah selesai. Ayat hafalan kita hari ini diambil di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seulang sekali lagi ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sama-sama kita hafalkan. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, kalian hebat. Nah anak-anak, kalian dapat memvideokan ayat hafalan ini dan mengirim kepada kakak kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan membawakan lagu Aku Bawa dan Kuberikan. Bawa persembahan
kita masuk ke pengumuman. Yang pertama adalah persembahan kasih Nobel. Kita akan mengadakan dalam rangka Prapaskah ini, Komisi Anak mengadakan gerakan untuk memberikan persembahan khusus untuk Yayasan Kasih Nobel. Persembahan khusus ini akan di drive-thru nanti tanggal 17 April 2022. Yang kedua ada ibadah lomba Prapaskah. Lomba ini yaitu menghias telur. Dikumpulkan paling lambat tanggal Jumat 15 April ke lause masing-masing. Yang ketiga yaitu ibadah Paskah. Minggu depan kita akan ada ibadah Paskah via Zoom jam 11. Dilanjutkan dengan drive-thru yang tadi yaitu jam 12. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang merayakan ulang tahun. Khususnya lause kita yaitu lause Yori. Selamat ulang tahun lause Yori. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa, semoga aktivitas kami selanjutnya ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk lause Yori yang lagi berulang tahun. Engkau memberkati juga lause Yori ya Bapa, apa yang lause Yori impikan, apa yang menjadi lause Yori pergumulkan, Engkau memberikan lause Yori jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah komisi kami, anak kami ini pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 30. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus Markus 14 ayat 38. ya. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memfitnah dan perut, tetapi daging lemah. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang turut. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau jangan jatuh ke dalam percobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam percobaan. 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.